Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalia Vega dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas studi kasus komprehensif bab 6. Jawaban nomor 1 yaitu tanggung jawab manajemen versus auditor atas analisis kegagalan. Tanggung jawab manajemen adalah menyusun laporan keuangan yang wajar sesuai standar akuntansi. Tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas kewajaran laporan tersebut berdasarkan audit yang dilakukan dengan skeptisisme profesional. Yang pertama ada kegagalan manajemen Garuda. Di sini ada pendapatan tersebut berasal dari skema kerja dalam sama jangka panjang yang belum menghasilkan arus kas, namun dicatat sebagai pendapatan tahunan berjalan. Yang kedua ada tindakan ini menunjukkan intensi untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, terutama karena berdampak langsung pada laba bersih yang berubah dari rugi menjadi untung. Yang kedua ada kegagalan auditor KAP Tanubarata, tidak mempertanyakan substansi transaksi Mahata secara memadai, lalu gagal mengidentifikasi bahwa pengakuan pendapatan tidak memenuhi prinsip akrual dan belum ada dasar yang cukup untuk pengakuan pendapatan. Dan di sini juga tidak menerapkan sistem pengendalian mutu audit yang memadai. Yang ketiga ada penipu versus kegagalan profesional audit. Tidak mempertanyakan substansi transaksi Mahata secara memadai, gagal mengidentifikasi bahwa pengakuan pendapatan tidak memenuhi prinsip akrual dan belum ada dasar yang cukup untuk pengakuan pendapatan, tidak menerapkan sistem pengendalian mutu audit yang memadai. Penipuan versus kegagalan profesional auditor. Penipuan manajemen bersifat sophisticated, namun bukan berarti auditor bebas dari tanggung jawab. Auditor memiliki kewajiban untuk menilai substansi transaksi, bukan hanya bentuk formalnya. Kegagalan auditor lebih dari sekadar tertipu. Ini adalah kelalaian profesional dalam menerapkan prosedur audit yang kritis dan skeptis. Jawaban nomor 2, kecurangan versus kesalahan. Klasifikasi kontrak Mahata. Yang pertama ada kesalahan atau error, ketidaksengajaan dalam mencatat atau pengungkapan. Yang selanjutnya ada kecurangan atau fraud. Tindakan sengaja atau menyesatkan termasuk pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset. Mengapa kontrak Mahata adalah pelaporan keuangan yang curang? Materialitasnya tinggi. Terus intensi manipulatif. Direksi Garuda secara aktif memilih untuk mengakui pendapatan dan belum pasti demi memperbaiki citra keuangan. Tidak ada arus kas, tidak ada pembayaran dari Mahata saat itu sehingga tidak memenuhi syarat pengakuan pendapatan. Bukan penyalahgunaan aset, tapi tidak ada pencurian atau penggelapan aset, melainkan manipulasi laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Jawaban untuk nomor 3. Skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Yang pertama ada definisi, skeptisisme profesional, sikap kritis dan waspada terhadap kemungkinan salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Selanjutnya ada keyakinan memadai, tingkat keyakinan tinggi namun bukan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang kedua ada kegagalan KAP Tanubarata, tidak mempertanyakan validasi kontrak Mahata meskipun tidak ada pembayaran dan risiko tinggi atas realisasi pendapatan, tidak melakukan konfirmasi independen atas komitmen Mahata, dan yang terakhir tidak menilai apakah pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 23 dan prinsip realisasi. Yang ketiga ada dampak terhadap keyakinan memadai. Laporan keuangan yang diaudit menyajikan informasi yang menyesatkan. Lalu penggunaan laporan atau investor regulator menerima informasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Yang terakhir ada keyakinan memadai tidak tercapai karena auditor gagal mengidentifikasi dan mengungkapkan salah saji material yang disengaja. Lalu ada jawaban nomor 4. Untuk jawaban nomor 4, aserasi dan tujuan audit terkait transaksi. Yang ke-1, keterjadian atau assurance. Pelanggaran pendapatan dari Mahata diakui meskipun belum ada transaksi ekonomi yang benar-benar terjadi atau tidak ada pembayaran atau realisasi jasa. Prosedur audit yang relevan, konfirmasi ke eksternal kepada Mahata untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan bahwa Mahata mengakui kewajiban pembayaran. Yang kedua ada akurasi atau asurasi.
Pelanggaran. Jumlah pendapatan yang diakui tidak mencerminkan nilai yang dapat realisasi secara wajar. Prosedur audit yang relevan, rekonsiliasi kontrak, dan jadwal pembayaran dengan jurnal dan laporan keuangan untuk memastikan bahwa nilai yang dicatat sesuai dengan ketentuan kontrak dan kemungkinan realisasi. Yang ketiga ada pisah batas atau cut off. Pelanggarannya, pendapatan diakui dalam periode 2018. Meskipun belum memenuhi syarat pengakuan pendapatan pada periode tersebut. Prosedur audit yang relevan, pengujian dokumen pendukung tanggal transaksi seperti invoice, bukti pengiriman, atau bukti jasa telah diberikan untuk memastikan pendapatan dicatat di periode yang tepat. Jawaban nomor 5, asersi dan tujuan audit terkait saldo. Yang satu ada eksistensi atau existence, pelanggaran potensialnya piutang usaha dari Mahata dicatat meskipun belum ada bukti bahwa Mahata akan membayar atau mengakui uang tersebut. Lalu ada prosedur audit, konfirmasi piutang langsung ke Mahata untuk memastikan bahwa saldo tersebut benar-benar ada dan diakui oleh pihak ketiga. Yang kedua ada penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Pelanggarannya piutang dicatat sebesar US dollar 239 juta tanpa mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagih atau risiko gagal bayar. Lalu ada prosedur audit, evaluasi kelayakan pembayaran Mahata termasuk analisis kemampuan finansial, riwayat pembayaran, dan ketentuan kontrak. Yang terakhir, asuransi yang paling berisiko, yaitu penilaian dan alokasi menimbulkan risiko lebih besar karena piutang yang besar dan jangka panjang tanpa dasar yang kuat untuk realisasi. Bukti krusialnya yaitu bukti pembayaran awal atau jaminan pembayaran, lalu ada analisis kelangsungan usaha Mahata dan due diligence atas kemampuan finansialnya. Jawaban nomor 6. Bukti audit dan tujuan audit. Mengapa kontrak Mahata saja tidak cukup? Karena kontrak hanya menunjukkan niat bukan realisasi. Tidak ada bukti bahwa Mahata mampu atau berniat membayar dalam waktu dekat, serta tidak menunjukkan bahwa jasa telah diberikan atau pendapatan telah diperoleh secara sah. Bukti tambahan yang diperlukan yaitu konfirmasi eksternal dari Mahata atas kewajiban dan niat membayar, bukti pembayaran atau jaminan pembayaran, dokumen pelaksanaan jasa pengiriman barang, dan yang terakhir ada analisis risiko dan kelayakan piutang oleh manajemen dan auditor. Jawaban nomor 7, yaitu siklus laporan keuangan. Dampak pada siklus penjualan dan penagihannya, yaitu penjualan dicatat terlalu tinggi, tidak mencerminkan transaksi aktual. Kalau piutang usaha meningkatkan secara tidak sah, menyesatkan pengguna laporan keuangan. Efek pada rasio keuangannya, rasio lancar, dan perputaran piutang menjadi tidak akurat. Efek berantai ke siklus akuisisi, modal, dan pembayaran kembali. Yang pertama adalah laba yang menyesatkan, dapat digunakan untuk meyakinkan investor atau kreditur bahwa perusahaan sehat secara finansial, serta mengajukan pinjaman atau menerbitkan obligasi, padahal kondisi keuangan tidak mencerminkan realitas. Akibatnya, pembiayaan baru diperoleh secara tidak sah, serta berisiko gagal bayar di masa depan, kerugian reputasi, dan litigasi jika investor merasa ditipu. Yang ke-8 ada tahapan audit. Jawaban nomor 8, tahapan audit. Titik kegagalan paling kritis. Tahapan yang paling kritis yaitu nomor 1, apa yang seharusnya terjadi. Jadi, auditor harus mengidentifikasi risiko salah saji material, terutama yang disebabkan oleh kecurangan, lalu melakukan penilaian awal atas pengendalian internal termasuk integritas manajemen, serta menentukan area audit yang berisiko tinggi, seperti pengakuan pendapatan dari kontrak yang kompleks. Yang kedua, apa yang kemungkinan besar terjadi? Auditor akan gagal mengenali bahwa kontrak Mahata adalah transaksi beresiko tinggi, serta tidak ada penilaian skeptisisme terhadap motivasi manajemen untuk mengubah rugi menjadi laba. Lalu, tidak dilakukan prosedur khusus untuk menilai kemungkinan manipulasi pelaporan keuangan. Yang ketiga ada dampaknya. Dampaknya di sini kesalahan pada tahap ini menyebabkan seluruh audit berjalan dengan asumsi yang salah. Auditor juga tidak merancang prosedur yang cukup untuk mendeteksi kecurangannya. Untuk jawaban nomor 9, tanggung jawab komunikasi auditor. Yang pertama, komunikasi yang seharusnya dilakukan yaitu auditor
wajib melaporkan ketidaksepakatan signifikan kepada komite audit, termasuk perlakuan akuntansi yang kontroversial. Komunikasi juga harus menyampaikan implikasi terhadap kewajaran laporan keuangan, termasuk potensi pelanggaran standar akuntansi atau PSAK. Yang terakhir ada dokumentasi komunikasi harus jelas, formal, dan mencakup rekomendasi auditor. Jika manajemen menolak mengubah perlakuan akuntansi, auditor memiliki beberapa pilihan profesional modifikasi opini audit, misalnya opini tidak wajar atau adverse opinion. Jika salah saji yang material, serta menambahkan paragraf penjelas emphasis of matter. Jika ada ketidakpastian signifikan, serta mengundurkan diri dan penugasan jika integritas manajemen diragukan dan tidak ada perbaikan, lalu melaporkan kepada otoritas regulator jika terjadi pelanggaran hukum atau etika yang serius. Jawaban nomor terakhir, nomor 10, etika, tata kelola, dan kewajiban publik auditor. Yang pertama ada keterbatasan audit eksternal. Auditor bergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen. Tanpa skeptisisme dan prosedur yang memadai, auditor dapat gagal mendeteksi kecurangan, serta audit eksternal juga tidak selalu cukup untuk mengungkap manipulasi jika pengendalian internal lemah. Pentingnya tata kelola internal. Komisaris yang aktif dan independen menjadi benteng terakhir dalam mencegah pelaporan keuangan yang curang. Komite audit harus memiliki akses langsung ke auditor, berani menantang manajemen, serta ada tanggung jawab etis auditor kepada publik. Kepada investor, menyediakan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan. Kepada kreditor, menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan kemampuan bayar perusahaan. Kepada masyarakat, menjaga integritas pasar dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang terakhir, ada auditor bukan hanya penjaga kepentingan klien, tetapi juga penjaga kepercayaan publik. Ketika mereka gagal, dampaknya sistemik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.